Pemirsa, dunia pendidikan di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terlebih di tahun ini ketika pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud Seno Aji memberikan peluang lebih besar pada sektor pendidikan dan menjadikan ini sebagai salah satu program unggulan melalui program Gratis Pol. Namun pertanyaannya, apakah program Gratis Pol ini juga akan mampu menjawab tantangan sektor pendidikan di Kalimantan Timur, mulai dari pemerataan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan juga relevansi antara pendidikan dan kebutuhan pembangunan di daerah, khususnya di 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Untuk menjawab mengenai hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Seno Aji. Pak Seno Aji, terima kasih kami sudah diterima di sini, Pak. Pertanyaan kami adalah mengingat tanggal 21 April 2025 akan dilakukan launching untuk program Gratis Pol. Yang ingin kami coba konfirmasi kepada Pak Wagub, apakah kemudian program Gratis Pol ini ditujukan untuk menjawab juga berbagai isu pendidikan yang tadi saya sebutkan terkait dengan aksesibilitas, pemerataan kualitas pendidikan, sampai dengan menjaga relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan pembangunan di daerah, Pak? Ya, terima kasih Pak Made. Jadi memang program Gratis Pol ini diperuntukkan untuk peningkatan SDM, peningkatan sumber daya manusia anak-anak didik kita di 10 kabupaten kota, sehingga pemerataan pendidikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu yang pertama kita juga akan melakukan peningkatan sertifikasi guru, di mana guru adalah fungsi utama kita dalam mendidik anak didik, di mana anak didik juga kita berikan fasilitas pendidikan gratis. Anak-anak yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang kurang pintar, semuanya mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan ini. Jadi yang kita harapkan adalah ke depan semua SMA, SMK, negeri swasta bisa berlomba-lomba menjadikan SMA mereka menjadi SMA unggulan, SMA prioritas. Nah, ini kita ingin melihat dan kita akan evaluasi setiap tahun apa yang dilakukan oleh SMA, SMA negeri dan swasta tersebut dalam mendidik anak-anaknya dan menghasilkan SDM yang baik dari pendidikan gratis ini. Tadi ada satu lagi terkait masalah aksesibilitas. Nah, aksesibilitas atau infrastruktur memang saat ini di Kaltim banyak yang belum baik, dan kami sudah menganggarkan beberapa ruas jalan, yaitu jalan dari Samarinda sampai ke Kubar, Kubar sampai Makamulu, kemudian jalan dari Samarinda sampai ke Berau misalnya. Ini kita sudah sama-sama anggarkan, dan insya Allah 2 tahun ke depan kondisi jalan sudah baik, dan itu akan membuat anak-anak didik kita bisa bersekolah dengan lancar, dan kita berharap mudah-mudahan juga para guru, para orang tua juga bisa mendampingi siswa-siswa itu dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Ya, kalau kita melihat program Gratis Pol kan memberikan akses kepada masyarakat yang ingin sekolah dan kemudian digratiskan begitu. Ya. Kalau kita berbicara mengenai tingkat sekolah, tentu ini akan masuk di ranah provinsi adalah di tingkat SMA kan Pak ya. Sampai kemudian ke perguruan tinggi kemudian akan diberikan atau dicakup oleh program ini. Lantas bagaimana dengan memastikan bahwa kabupaten kota juga support, karena ada anak-anak kita mulai dari tingkat PAUD sampai SD, SMP begitu Pak, yang tentunya juga akan berpengaruh kepada kualitas di tingkat SMA sampai ke perguruan tinggi. Baik, kita sudah diskusikan dengan 10 bupati wali kota dan mereka juga sangat antusias dengan program ini. Bahkan mereka juga ingin di tataran mereka SD, PAUD, TK, SD, SMP itu juga mendapatkan hal yang sama. Jadi seperti di Kukar, mereka juga akan membuatkan program sekolah gratis. Mereka SD, SMP-nya gratis, mendapatkan baju dan tas seragam yang sama untuk meningkatkan SDM. Nah ini perencanaan yang sama ini juga akan membuat kemudahan bagi kita di pendidikan tingkat atas. Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, satu segitiga emas yang memiliki banyak sekali masyarakat tingkat usia sekolah, mereka juga sudah mencanangkan hal ini, dan mudah-mudahan ini akan bersama-sama dengan kami di provinsi untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim.
Pak Wagub, kalau kita mengelaborasi dari sisi pemerataan kualitas pendidikan, Pak, Ya. saat ini kita lihat di kabupaten kota khususnya yang di pedalaman daerah perbatasan seperti Kutai Barat, Makamulu, kemudian di wilayah Borokutim juga masih ada beberapa daerah-daerah yang untuk menjangkaunya saja perlu upaya yang lebih ekstra begitu. Bagaimana kemudian mengharmonisasi, Pak, karena ini berhubungan dengan anggaran, Pak, ya. Apakah fokusnya pada pembiayaan pendidikannya, dan bagaimana kemudian untuk menjaga kualitas tenaga pengajarnya, Pak? Selain juga berhubungan dengan kuantitas juga kualitas begitu. Ya, kami akui bahwa ada kurang lebih sekitar 35% tenaga pengajar yang belum tersertifikasi dari 11.400 sekian guru kita di SMA negeri, sehingga kita juga harus membooster mereka, mempercepat proses sertifikasinya sehingga mereka memiliki kualitas yang sama. Saya sudah diskusi dengan BPSDM supaya mereka juga segera mengagendakan sertifikasi ini, dan kita akan berikan untuk guru-guru yang berprestasi supaya bisa mendapatkan sertifikasi gratis. Jadi kami akan membayarkan biaya sertifikasinya, kemudian mereka akan melakukan sertifikasi dan pulang dengan ilmu yang sudah sejajar, baik itu Balikpapan, Samarinda, Kubar, Mahakam Ulu akan sama semuanya. Nah, ini juga kita sedang bekerja untuk arah situ. Kemudian yang kedua tentu saja guru yang di pedalaman akan membutuhkan biaya tambahan. Nah, ini kita juga akan berikan insentif untuk guru-guru tersebut supaya mereka bisa mengajar dengan baik tanpa memikirkan perut mereka, di keluarga mereka juga, maka pemerintah akan turun tangan untuk membantu itu. Apakah sudah ada step by step atau target yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah provinsi, Pak? Karena mengingatkan memang programnya tidak bisa berlangsung secara sekaligus begitu, Pak, ya? Ya, kita akan simultan nanti mengadakan secara bertahap, guru mana dulu yang akan mendapatkan, kemudian nanti sesuai dengan anggaran, karena anggaran tahun ini kan sudah diketok di tahun lalu, maka kita akan mulai anggaran-anggaran yang baru ini di perubahan 2025 sama anggaran 2026. Nah, ini yang kita akan harapkan program Gratispol dan program Jospol ini akan terlaksana murni di tahun 2026 mendatang. Ya. Pak, apa yang kemudian menjadi, kan dalam waktu yang cukup dalam 5 tahun, Pak, ya, dalam 5 tahun kemudian menjadi target untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kalau dibaca oleh banyak pihak, pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentu perlu proses mungkin yang lebih daripada itu begitu. Apa yang kemudian mendorong komitmen yang kemudian nyata untuk mewujudkan ini? Di satu sisi kemudian masyarakat pasti juga menantikan, ya Pak, mengenai program-program yang bersifat pembangunan yang kelihatan dibandingkan dengan pendidikan yang memang perlu waktu yang cukup lama begitu, Pak Wagub. Ya, memang ini hal yang baru di Indonesia. Iya. Jadi jika ini terlaksana besok tanggal 21 April, maka satu-satunya provinsi yang mengadakan pendidikan gratis pertama kali adalah Kalimantan Timur. Nah, kita akan melakukan monitoring, evaluasi atau MONEV itu setiap tahun, dan di dalam 5 tahun berjalan kita akan sampaikan ke publik berapa besar pengaruh dari pendidikan gratis ini terhadap kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Kalau masyarakat sudah menilai dan melihat, kemudian aktivis pendidikan juga sudah melihat, maka saya yakin dan percaya siapapun gubernur yang akan datang tentunya akan melanjutkan hal ini. Artinya dengan evaluasi, Pak, ya, ada indikator dan evaluasi. Betul. Tidak menutup kemungkinan juga dengan masukan dan berbagai hal yang kemudian terjadi dalam proses perjalanannya, Pak Wagub. Betul, ya? Karena evaluasi ini kan menyangkut dari stakeholder yang ada, tidak hanya tenaga pendidik, kemudian kita juga akan libatkan pengamat pendidikan, kita akan libatkan dari kementerian untuk melihat bagaimana proses-proses yang ada di Kalimantan Timur ini secara transparan. Baik, terakhir Pak Wagub, himbauan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat mengenai program Gratispol khususnya, karena sebagian masyarakat Kalimantan Timur masih ada yang kemudian mempertanyakan, Pak, apakah memang ini dapat realisasi sesuai dengan pesan yang sejak awal digaungkan? Ini bagaimana, Pak? Silakan. Baik, kami berpesan ke masyarakat Kalimantan Timur agar juga melihat bagaimana sisi baik program Gratispol ini bagi anak-anak kita, dan kita ikuti saja dulu prosesnya sambil kita lihat dalam 1 tahun ke depan berapa banyak masyarakat yang tertarik di program Gratispol ini. Dan saya yakin serta percaya, saya sudah menerima beberapa masukan dari kabupaten-kabupaten yang lain bahwa mereka sangat antusias dan sangat tertarik dari program pendidikan gratis ini.
dan kita meminta para orang tua, para murid supaya juga bisa ikut bersekolah gratis di Kalimantan Timur dari jenjang SMA sampai ke S3. Baik, terima kasih Pak Wagub atas waktu yang diberikan untuk wawancara pada kesempatan kali ini terkait dengan pendidikan, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Seno Aji bahwa program Gratis Pol, gratis pendidikan di Kalimantan Timur yang di-launching pada tanggal 21 April 2025 akan mampu menjawab berbagai tantangan dan isu pendidikan, mulai dari pemerataan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur, aksesibilitas, dan persoalan-persoalan lain yang tidak hanya mencakup wilayah perkotaan Samarinda, Balikpapan, kemudian Bontang atau Kutai Kartanegara, tapi 10 kabupaten kota khususnya wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori terpencil, terdalam, dan beberapa daerah di wilayah perbatasan begitu. Demikian laporan Imade Kertayasa bersama juru kamera Junaidi kembali ke studio.